Menjelang maghrib, sebuah kuburan tua tampak sunyi dan lembab. Kabut tipis merayap di antara nisan-nisan yang miring dan berlumut. Dari kejauhan, terdengar suara khas yang tak seharusnya ada di tempat ini. Suara lonceng mangkuk bakso. Perlahan, sebuah gerobak tua berhenti tepat di depan gerbang kuburan yang berkarat, seolah tempat ini bukanlah sesuatu yang asing baginya. Gerobak bakso itu didorong masuk, rodanya berdecit pelan memecah kesunyian. Lampu minyak kecil yang tergantung di gerobak menyala redup, memantulkan bayangan aneh di batu nisan. Anehnya, gerobak itu berhenti tepat di tengah kuburan, seolah ada pembeli yang sedang menunggu. Uap kuah bakso mengepul perlahan, bercampur dengan udara dingin kuburan. Aroma gurih menyebar, bertabrakan dengan bau tanah basah dan bunga Kamboja. Tidak ada suara langkah, tidak ada manusia, namun lonceng mangkuk bakso kembali berbunyi sendiri. Saat kamera menyorot ke sekitar, nisan-nisan tua tampak seolah semakin rapat. Bayangan mereka bergerak perlahan, bukan karena angin, melainkan seperti mendekat ke arah gerobak bakso. Suasana berubah berat, menekan dada siapapun yang melihatnya. Sebuah mangkuk bakso tiba-tiba sudah tersaji di atas meja kecil gerobak. Tapi tidak ada tangan yang menyajikannya. Kuahnya masih panas, baksonya utuh, seolah baru saja dipesan oleh seseorang atau sesuatu. Di balik pohon Kamboja besar, muncul bayangan tinggi kurus. Tidak jelas wajahnya, hanya siluet hitam yang diam mematung. Bayangan itu tidak bergerak, namun terasa sedang memperhatikan gerobak bakso dengan penuh lapar. Tanpa angin, tanpa sentuhan, lonceng bakso kembali berbunyi. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Suaranya menggema di antara nisan, seperti panggilan bagi penghuni kuburan yang telah lama terdiam. Tanah basah di sekitar gerobak menunjukkan jejak kaki. Namun bentuknya tidak seperti kaki manusia. Terlalu panjang, terlalu tipis. Jejak itu mengarah dari nisan tua menuju gerobak bakso. Satu mangkuk bakso lagi muncul. Namun kali ini, kuahnya berubah keruh kemerahan. Aroma amis bercampur kuah panas membuat suasana semakin tak masuk akal. Ini bukan lagi sekadar jualan bakso biasa. Kebut menable. Dari balik nisan satu persatu, muncul siluet-siluet samar. Mereka tidak berbicara, hanya berdiri menunggu. Tukang bakso itu akhirnya mendapatkan pelanggan, pelanggan dari dunia yang tak seharusnya. Tak satu pun dari sosok itu membuka mulut, namun mangkuk-mangkuk bakso terus bertambah di atas gerobak. Seakan ada pesanan yang disampaikan tanpa suara, tanpa kata. Lampu minyak bergoyang pelan, cahayanya melemah, dan udara di sekitar terasa semakin dingin menusuk tulang. Kabut bergerak perlahan membuka sebagian wajah-wajah pucat. Mata mereka kosong, menatap lurus ke arah gerobak bakso. Tidak ada ekspresi, tidak ada emosi, hanya rasa lapar yang terasa begitu nyata, seolah mereka sudah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Di atas meja gerobak, tiba-tiba tergeletak beberapa lembar uang kertas lama. Warnanya kusam, basah oleh tanah dan lumpur. Tidak ada tangan yang menyerahkannya, namun uang itu jelas baru saja muncul, seolah diambil dari liang kubur yang masih basah. Sebuah sendok di dalam mangkuk bergetar, lalu bergerak sendiri. Kuah bakso bergelombang pelan, seakan ada tangan tak kasat mata yang mulai menyantapnya. Suara slurp pelan terdengar, meski tak ada mulut yang terlihat. Dari batang pohon Kamboja, cairan merah pekat menetes perlahan ke tanah. Banyak menyinggat, bercampur aroma kuah bakso. Setiap tetesan terdengar jelas di tengah keheningan, seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang lebih buruk. Gerobak bakso mulai terlihat berubah. Kayunya retak, besinya berkarat parah dalam hitungan detik. Seolah waktu di tempat ini berjalan tidak wajar. Lampu minyak berkedip cepat, hampir padam. Dari bawah tanah, terdengar suara kunyahan pelan namun banyak. Tanah di sekitar nisan bergerak naik turun, seakan ada sesuatu yang sedang makan dari dalam kubur, menikmati bakso yang disajikan. Gerobak bakso kini seperti dikelilingi antrean panjang. Tidak semuanya terlihat jelas,
Hanya bayangan-bayangan transparan yang berdiri rapi, menunggu giliran. Kuburan yang tadinya sunyi kini terasa penuh dan sesak. Bisikan mulai terdengar dari segala arah. Nama tukang bakso itu dipanggil berulang-ulang, meski ia tak pernah menyebutkannya. Suara-suara itu meminta tambahan, bukan hanya bakso, tapi sesuatu yang lain. Jam berhenti berdetak. Langit semakin gelap tanpa bintang. Para pelanggan belum pergi, dan bakso belum habis. Malam ini, kuburan tidak akan kembali sepi, dan jualan itu baru setengah jalan. Untuk pertama kalinya, wajah tukang bakso itu terlihat jelas di balik cahaya lampu minyak. Wajahnya pucat, matanya cekung, namun ekspresinya datar. Tidak terlihat takut, seolah semua ini sudah ia ketahui sejak awal. Tangannya terus bekerja menyendok bakso, meski keringat dingin mengalir deras. Di telinganya terdengar bisikan paling jelas malam itu. Bukan ancaman, melainkan janji lama yang pernah diucapkan. Janji yang kini ditagih. Suara-suara itu mengingatkannya pada malam pertama ia berjualan di tempat terlarang ini. Kilasan ingatan muncul. Malam itu, ia hanyalah tukang bakso miskin yang tersesat. Hujan deras memaksanya berteduh di kuburan. Saat lapar dan putus asa, ia berjualan tanpa sadar di tempat yang bukan milik manusia. Pembeli pertama datang tanpa suara. Sosok itu duduk diam, wajahnya tak terlihat jelas. Setelah mangkuk pertama habis, sosok itu meninggalkan satu pesan, berjualanlah di sini, dan kau takkan pernah kekurangan. Ia menerima pembayaran malam itu, bukan uang, tapi sesuatu yang tak ia pahami. Sejak saat itu, dagangannya selalu laris. Namun setiap malam tertentu, kakinya akan melangkah sendiri menuju kuburan ini. Tanpa sadar, jarinya terluka. Setetes darah jatuh ke dalam panci kuah. Seketika, aroma bakso berubah lebih kuat, dan para sosok itu bergerak lebih cepat, lebih rakus. Tanah bergetar pelan. Nisan-nisan berdiri. Seolah seluruh kuburan merespons persembahan itu. Malam semakin hidup, dan batas antara yang hidup dan mati semakin kabur. Kabut menepis. Wajah-wajah itu kini terlihat jelas. Bukan lagi manusia, melainkan arwah lapar dengan rahang hitam dan mata kosong. Mereka tersenyum, puas, untuk sementara. Ia mencoba melangkah mundur, namun kakinya terasa berat seperti ditahan tanah. Kuburan ini bukan lagi tempat ia berjualan, melainkan tempat ia terikat. Malam masih panjang, dan pelanggan masih banyak.